pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yaqin, Khawali Kiai Haji Abdul Rahman, Kiai Haji Ahmad Sabri bin Abdul Rahman bin Salam Al-Mukarram wal Muhtaram, Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yaqin, Khawali Kiai Haji Jalaluddin bin Abdul Rahman LC, dan yang saya hormati para pimpinan pesantren, pimpinan para pesantren Haqqul Yaqin, dan para ulama-ulama, para pejabat-pejabat negara, pejabat-pejabat desa, kepala desa dan Lecah, Amina Ibnu Hajar, beserta pejabat-pejabat desa dan seluruh hadirin hadirat yang insyaallah mudah-mudahan dengan keberkahannya kita memperingati Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita semua, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ini, dengan memperingati haulnya muassis Ma'had Nurul Yaqin, pendiri Pondok Pesantren Nurul Yaqin, Kiai Haji Abdul Rahman bin Salam, insyaallah mudah-mudahan dengan adanya keberkahan ini Allah angkatkan semua bala yang ada di negara kita khususnya, dan Allah majukan Pondok Pesantren kita Nurul Yaqin, amin ya rabbal alamin. Hari inilah Allah buktikan putra-putra keturunan Kiai Haji Abdul Rahman bin Salam bisa nampil di depan kalian, termasuk sejarah, awal sejarah bahwasanya penerus Nurul Yaqin akan tampak, akan maju. Bersyukurlah wahai penduduk desa Nurul Lecah, pecinta Pondok Pesantren Nurul Yaqin. Alhamdulillah kita mempunyai generasi-generasi yang insyaallah tidak akan merugikan tubuh Kiai Haji Abdul. Begitu juga yang tidak lupa kami hormati juga, kami sayangi, kami hormati semua guru kita semua, tamu kita semua, wabil khusus Al-Habib Rahman, Al-Habib Ali bin Abdullah Barakbah datang dari Jambi beserta rombongannya dari Bangkok. Beserta rombongan yang datang dari Bangkok. Hadirin hadirat para santri dan santriwati, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita sehingga kita bisa hadir di peringatan Isra Mi'raj dan di peringatan haul yang ke-17 guru kita Kiai Haji Abdul Rahman bin Salam. Kita pada saat ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang mulia dan di tempat yang mulia, di mana tempat ini adalah tempat Pondok Pesantren Nurul Yaqin, dan tidak diragukan lagi bahwasanya ini pondok, ini tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu pilihan dari Allah. Allah terpilihkan kita. Kalau kita hitung Bapak Ibu, jumlah kita di sini dengan di luar, sungguh banyak orang luar, orang yang lalai dengan Allah, tetapi kita diundang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa hadir di sini. Di sini acara ini bukan punya Pondok Pesantren Nurul Yaqin. Acara ini bukan adalah punya keluarga Nurul Yaqin. Acara ini bukan punya desa Nurul Yaqin. Acara ini yang punya adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang ke sini. Berarti Nabi Muhammad yang manggilnya supaya kita bisa hadir di sini. Kita terkumpul acara kita dengan penuh, yaitu memperingati Isra Mi'raj dan memperingati haul, yaitu haul Kiai Haji Abdul Rahman bin Salam, yang mungkin Isra Mi'raj dan haul yang akan dibahas oleh tamu kita nanti, Al-Habib Ali bin Abdullah Barakbah. Al-Habib Ali bin Abdullah Barakbah ini Bapak Ibu biar kita tahu siapa itu Habib. Habib itu adalah keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dengar Habib siapa itu Habib
dan sesuatu yang dapat orang lain kecuali keturunan Nabi Muhammad. Sangat mulia acara kita pada hari ini. Ini awal pertama acara Nurul Yakin yang besar yang dihadiri oleh salah satu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu kebanggaan besar bagi kami. Acara Isra Mi'raj haulnya pendiri pondok pesantren dihadiri oleh keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Nabi mengisyaratkan kepada kita, memberikan kegembiraan pada kita, wahai penduduk Nurul Yakin, wahai penduduk desa Mecah, kami walaupun aku tidak sempat datang ke sini, akan tetapi anak cucuku aku hadirkan kepada kalian. Wahai masyarakat, wahai hadirin hadirat, lihatkanlah wajah mereka ini. Jika kalian rindu dengan Rasulullah, lihatlah wajah beliau. Beliau salah satu keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kalian tahu kita sangat lalai mencintai Nabi Muhammad. Inilah kita dah tahu, dah disangka-sangka ingin mengundang beliau, tapi dah tahu takdir kita hanya berencana Allah yang mentakdirkan. Bahwasanya mungkin inilah pondok pesantren akan dibukti oleh Allah yang hakikatnya Nurul Yakin ini, dia Nurul Yakin. Nabi Muhammad hadir, pimpinan pondok pesantren hadir, muassis ini, pendiri ini hadir, dan guru-guru yang lain yang telah meninggal dunia sebelumnya hadir di tempat ini. Makanya bersyukur kita wahai hadirin hadirat. Bagi santri dan santriwati, jangan kita sampai putus asa dalam menuntut ilmu. Kalian tahu Habib Ali bin Abdullah Darakbah ini, beliau juga alumni Darul Mustafa Tarim, alumni Darul Mustafa Tarim, salah satu muridnya Habib Umar bin Muhammad bin Habib. Beliau ini kalian tahu, beliau berangkat ke Tarim sudah mempunyai anak dua. Punya anak dua, baru belajar ke negara Yaman, ke Tarim Hadramaut, baru beliau belajar di situ. Jadi tidak ada ruginya kita punya dah nikah, adapun sudah tua terlambat untuk belajar, dah ada. Lihatlah wajah beliau inilah salah satu orang yang termasuk yang sangat gigih, gugup, adapun yang sangat semangat dalam menuntut ilmu. Anaklah dua, bapak ibu masih lagi hidup, pengen belajar lagi. Pergi ke Yaman, anak tinggal di Jami, beliau tinggal di Jami. Anak tinggal di Jami dan beliau berangkat langsung ke Tarim. Di situlah dia belajar ilmu agama, di situ mempertamahkan ilmunya sampai mungkin sekitar 2 tahun ya Habib. 2 tahun beliau belajar di Al-Bahasuhan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Beliau duluan dari kami, beliau kakak kelas dari kami, beliau juga guru kami. Oleh karena itu syukur kita wahai hadirin hadirat. Ini salah satu mungkin boleh dikatakan pembukaan yang besar untuk pondok pesantren Nurul Yakin. Keagungan yang besar Allah buktikan untuk pondok pesantren Nurul Yakin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kisah Isra dan Mi'raj ini mungkin kami tidak memperpanjangkan apa yang dikatakan mukadimah ataupun yang membahas tentang Isra Mi'raj. Kita mempunyai tamu yang agung. Kata orang fikih itu apa? Idza wajadal ma' batayat tayammum. Jika ditemukan air maka tayamum itu batal. Jadi kami ini seolah-olah hanyalah tayamum, yang airnya nanti setelah kami ini. Kalau bisa tepuk tangan, tahan dulu ya. Kurang elok kalau menurut kami. Kurang elok kalau tepuk tangan, tapi bisa. Jadi kalau tepuk tangan itu ya kuranglah maksudnya. Alhamdulillah hadirin hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa kita memperingati Isra Mi'raj? Salah satu kita untuk memperingati Isra Mi'raj biar kita tahu macam mana mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak anak muda kita sekarang kalau kita tanya nama-nama artis, ratusan artis dia hafal. Nama-nama pemain bola, ratusan pemain bola dia hafal. Tanya anak-anak ini berapa nomor punggung Cristiano Ronaldo, tahu semua. Berapa nomor punggung Messi, tahu semua. Coba kita tanya berapa yang dia tahu sahabat Nabi Muhammad SAW. Mungkin maaf cakap, yang dia tahu cuma mungkin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dia mungkin.
yang lain tak tahu. Oleh kerana peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya itulah ibunya kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita rugi kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang merasa rindu kepada Nabi Muhammad, lihatlah wajah anak-anak cucunya. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, aku tidak meminta upah kecuali hanya engkau, akannya aku minta engkau cintai kepada kerabatku, kepada kerabat Nabi Muhammad SAW, anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, suatu kisah, ada cerita pada zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, ada satu orang ahli maksiat meninggal dunia. Pada ketika itu, ketika meninggal dunia, kemudian ada orang mimpi bertemu orang yang meninggal pada siang tadi itu, disiksa di kuburnya. Kemudian ini yang mimpi ingin minta syafaat, nak minta syafaat kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian datang ke Syekh Abdul Qadir, ya Syekh, yang kesimpulan yang meninggal dunia kemarin, saya mimpi bahwasanya kesimpulan itu disiksa di kuburnya, disiksa oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus ada pergerangan datang ke sini. Untuk apa kau datang ke sini, katanya? Apa kata yang mimpi ini? Aku minta ya Syekh kau syafaati itu laki-laki yang ahli maksiat itu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Apakah dia itu mengenali aku? Katanya, tidak Syekh, dia tidak kenal sama engkau. Macam mana aku nak mensyafaatkannya? Apakah dia kenal pada murid-muridku? Tak ya Syekh. Macam mana aku nak mensyafaatkannya? Apakah dia pernah melihat aku? Tak ya Syekh. Apakah dia pernah? Semuanya tidak pernah. Cuman ada satu orang yang datangnya, dua orang yang datang, yang ada seorang yang mengatakan, ya Syekh, aku pernah dulu melihat ketika engkau berjalan bersama murid-murid engkau Syekh Abdul Qadir Jilani, dan itu ketika kita berjalan, debu itu kan banyak yang terbang tuh. Ketika orang jalan banyak rombongan, debu banyak terbang. Dan orang yang ahli maksiat ini pernah melihat debu yang kau lewati itu ya Syekh. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Dengan sebab dia pernah melihat debunya aku syafaati ini orang. Pada malamnya dia mimpi yang tadi itu, mimpi bahwasanya orang ini lah dalam kehidupan yang enak dalam kuburnya. Hadirin hadirat, kita sekarang Masya Allah dihadirkan oleh para ulama, para orang yang saleh. Kita dapat memandang orang yang saleh, dan kita dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, memperingati haul pendiri pondok pesantren Nurul Yakin. Mustahil kita tidak dapat hidup bahagia. Mustahil kita tidak selamat dunia dan akhirat. Makanya pondasi keimanan yang akan selamat, cinta kepada ulama dan para habaib. Kenapa? Mereka lah pintu-pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Susah pasti. Orang yang belum kenal betul dengan Nabi Muhammad, belum cinta betul dengan Nabi Muhammad, belum cinta betul dengan Allah Subhanahu wa taala, belum terkenal dengan anak cucu Rasulullah, hidupnya dah susah, dah tenang. Ingat, walaupun pangkat kita banyak, walaupun harta kita banyak, belum kita cinta kepada Rasulullah, masih kurang kita dengan Rasulullah, hidup itu dah bakal tenang tak? Percuma kita hidup tinggi-tinggi, punya pangkat yang banyak, punya harta yang banyak depan rumah, tapi kita dengan Nabi Muhammad gersang, susah. Oleh karena itu, ayo kita sekarang mengenali apa itu Nabi Muhammad SAW. Semua orang pasti kenal Nabi Muhammad SAW, tapi hakikat yang kita kenal itu susah yang kita inginkan. Oleh karena itu, hadirin hadirat, ayo dari sekarang kita tanamkan hati kita dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, untuk kita memperbaharui cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu bersama Jibril. Kalau bersama Jibril, bukankah Allah SWT berkuasa untuk mengisrakan Rasulullah sendiri? Pasti berkuasa. Siapa yang tidak berkuasa? Allah Maha Kuasa. Tidak ada, Allah Maha Kuat. Akan tetapi, kenapa Allah SWT nyuruh bersama Jibril? Kenapa? Salah satunya biar kita tahu, mengajarkan kepada kita bahwasanya kita belajar tuh kalau tidak ada guru tuh tidak sukses dah. Belajar harus ada yang terbimbing, yang bawa gitu. Rasulullah ketika Isra Mi'raj bersama Jibril yang menunjukkan, turun wahai Muhammad, semayang di sini Muhammad. Ketika Rasulullah semayang, ditanya oleh Jibril, ya Muhammad, tahu
Tidak tahu. Wallahu alam. Katanya inilah tempat Nabi Musa dulu berteduh di bawah pohon. Semayang di situ Nabi Muhammad. Kenapa? Mendapat keberkahan. Jadi Isra Mi'raj itu berkah, dapat keberkahan. Perjalanan memberi keberkahan. Sekarang dah orang baru belajar 6 bulan itu pun di YouTube sudah membidah-bidahkan orang. Isra Mi'raj katanya bid'ah. Maulid Nabi katanya bid'ah. Qul tahlil orang meninggal tidak boleh katanya bid'ah. Banyak yang katanya bid'ah. Hati-hati dengan akidah seperti ini. Kita dengan awam kita, jahil kita nanti tidak sadar kita masuk dalam pola pikiran orang seperti ini. Pokoknya hati-hati kita, begitu tanamkan akidah kita, betul lah manhaj kita, metode kita, nenek-nenek moyang kita dulu. Kita pegang teguh ini, Isra Mi'raj ini, Maulid Nabi ini. Kena orang-orang seperti itu ngata ziarah kubur itu katanya syirik. Tidak boleh, tidak. Di video itu kalau orang seperti itu sudah orang meninggal dunia, dah tinggal deh. Dah ada ngaji, dah ada tahlil, dah ada. Itulah perlunya kita berilmu agama. Kalau kita beribadah tanpa ilmu, susah juga. Diceritakan ada dua orang saudara. Dua orang, salah satunya orang ahli ilmu, tapi beribadahnya pas-pasan. Dia punya kakaknya ahli ibadah, tapi tidak punya ilmu muda. Saking kuat dia beribadah, dia tinggal di tingkat 2. Adiknya tingkat bawah, ada 2 tingkat rumah. Dan abang yang ahli ibadah tidak punya ilmu tuh, saking banyaknya ibadah tidak pernah keluar rumah dah. Jadi adiknya ni rindu dengan abangnya. Apa kata abangnya? Kata adiknya, pengen nak ziarah ke abang datangnya. Apa kabar abang? Dah berapa tahun dah ketemu abang. Abang sibuk di atas beribadah. Ketika naik di datang, ketemulah dengan abangnya. Abangnya lagi sedang beribadah, pakai kalung. Di kalung tu tergantunglah bangkainya, mencit dengan pisau digantung. Kata adik dia yang punya ilmu agama ni, wahai abang, ini apa namanya, mencit tikus ini bangkai itu najis. Semayang bang puluhan tahun ini batal bang. Kenapa batal katanya? Iya ini najis bang. Baca kitab. Saya baca kitab katanya. Dalam kitab hadis tu alaikum bis sakinah wal waghar katanya. Jadi kalimat sakinah, kalau ada bapak tulis kami tulis. Sakinah nun itu hilang sakinah. Jadi bacaannya ta yang hilang. Ta itu hilang jadi bacanya sikin. Dia baca kitab yang buruk. Dibacanya alaikum bis sikin wal waghar. Titik qaf tu pergi ke alif jadi fa'ar. Alaikum bisikin wal fa'ar. Maksudnya apa? Enaknya yang kata dengan pisau dan dengan mencit, dengan tikus. Gara-gara baca kitab dia ada guru, dia semayang badah-badah sama ni, digantung mencit, bangkai mencit taruh di kalungnya. Padahal mana sakinah wal waghar itu adalah kita harus beribadah dulu dengan tenang. Jangan banyak ini. Seperti benar orang yang baru nikah dah, sakinah mawaddah warahmah. Atau mana sakinah kan? Tenang, beribadah dengan tenang, pergi ke musola, pergi ke masjid, tak lari ke sini ke situ dengan tenang, dengan khusyuk. Itulah namanya sakinah wal waghar. Gara-gara dia ada punya ilmu, cuman baca kitab kitabnya salah. Alaikum bisikin wal fa. Enaknya engkau tu harus dengan pisau, dengan mencit. Karena itu orang sebab gara-gara itu jadi batal semayang selama ini. Perlunya kita tu ahli ibadah, perlu juga dengan ahli ilmu. Alhamdulillah Habib, di sini santri-santriwati dan ada juga panti jompo. Panti jompo tu para nenek-nenek, kakek-kakek sudah lama di sini dan beliau semayang 5 waktu berjamaah. Dalam per minggu ada juga dia tu pengajian, ngaji belajar Quran dan ngaji ilmu juga. Dan insya Allah pada bulan Maret akhir ini santriwati akan libur, tapi nenek-nenek petunjuk masih ada di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mendapat barokah. Ayo dengarkan dari hati kita nurani dan dengan mata kita, dengan telinga kita dengar apa nasihat Habib nanti. Ini kami dah terlalu panjang sebenarnya. Sebenarnya kami ada kata sebutan, cuma dibaca sini ada penceramah. Tidak cocok penceramah ada. Kata sebutan belahnya yang sebutan lagi. Ceramah yang asli yang sebelah kami. Ini terlalu panjang, sebenarnya 10 menit dia kami sebenarnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan insya Allah pondok kita yang semakin maju dan dukungan dari masyarakat insya Allah. Mudah-mudahan kita mendapat berkah ilmu kita, berkahnya umur kita dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Dan guru-guru kita doakan yang mudah-mudahan panjang umur sehat badan. Amin ya rabbal alamin. Waktunya Habib tak kami bataskan tak.
semampunya antum. Kita kasih juga doa daripada Habib untuk kesehatan beliau. Beliau juga kurang sehat. Kami terkejut kemarin tuh beliau gemuk, sekarang kurus. Pokoknya beliau sehat, kurang sehat. Nah, beliau juga dulu tuh pernah juga masuk ruang ISU katanya. Dia beliau sakit di kurus mah. Kalau lihat foto beliau dulu tertutup mah. Kata beliau gemuk dikit yang berbeda. Sekarang lah kurus. Doakan beliau mudah-mudahan sehat badan. Ini waktunya jumpa yang bisa ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.